Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Hari ini akan masuk ke pekan terakhir untuk tes SNMPT tahun 2024. Beberapa pekan yang lalu dimulai dari tanggal 30 April, SNMPT gelombang pertama sudah dilakukan dan saya mendapatkan informasi bahwa salah satu materi imbuhan yang keluar ialah makna imbuhan PA. Oleh karena itu, saya akan mencoba membahasnya agar teman-teman yang baru akan tes bisa terbantu untuk menjawab soal makna imbuhan PA. Oke, langsung saja kita bahas pada soal berikut ini. Let's go. Pertanyaannya itu seperti ini. Kalimat manakah yang mempunyai kesamaan makna PA dengan bentuk PA pada kata peningkatan? Oke. Sebelum kita bahas, saya akan memberitahu terlebih dahulu tentang makna imbuhan PA itu ada apa saja. Jadi, makna imbuhan PA itu yang pertama bermakna proses. Oke, yang kedua itu bermakna tempat. Yang terakhir itu bermakna perihal atau hal. Jadi ada 3 makna imbuhan PA yang perlu kalian pahami. Oke, nanti ciri-cirinya atau detailnya itu seperti apa kita bahas dalam soal berikut ya. Kita mulai. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah makna imbuhan PA pada kata peningkatan. Jadi peningkatan itu terdiri dari PA tambah kata tingkat ya kalau kita turunkan. Oke. Maknanya apa PA di sini? Apakah proses, tempat atau perihal? Peningkatan itu maknanya apa teman? Maknanya adalah proses ya. Maknanya adalah proses. Proses meningkatkan maknanya. Ya. Oke, yang proses itu sebetulnya seperti apa? Jadi yang proses itu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi yang proses itu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Berarti nanti bedanya sama perihal itu bagaimana? Kalau yang perihal itu dia sudah menjadi hasil. Kalau proses itu sedang terjadi, kalau perihal itu bermakna hasil. Karena itu perihal itu digunakan biasanya untuk menyatakan ilmu, menyatakan apalagi konsep ya. Menyatakan sesuatu yang sudah terjadi atau hasil ya. Oke. Nama misalkan nama sesuatu ya, nama dari sesuatu itu masuk ke perihal. Nama jurusan misalkan itu masuk ke perihal. Kalau proses itu nanti ciri kata kerjanya itu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Nah, contohnya ini peningkatan ya. Bukan perihal kan, bukan sesuatu tentang tingkat kan, bukan. Tetapi di sini adalah proses ya, proses meningkatkan. Kita akan lanjutkan pahami makna perusahaan. Nah, perusahaan itu maknanya apa? Perusahaan itu kan jelas ya, ini maknanya adalah tempat kan, tempat usaha gitu ya. Oke, jadi kalau yang tempat, teman ini yang ketiga, tempat itu cirinya nanti seperti ini. Cirinya itu ya udah bermakna tempat. Ya. Ciri utamanya itu kalau yang tempat itu ya secara makna, secara logisnya itu bermakna tempat. Ciri yang keduanya itu biasanya diawali kata yang menunjukkan tempat ya. Kalau yang tempat itu kata yang menunjukkan tempat. Kata yang menunjukkan tempat itu apa? Misalkan kata apa? Berada. Contoh ya ini lokasi gitu kan. Ini kan menunjukkan tempat semua kan. Terus apa lagi? Preposisi misalnya. Ini menunjukkan tempat juga. Oke. Jadi seperti itu ya. Untuk bagian yang bermakna tempat. Kita lanjutkan. Disebabkan pendapatan. Lihat kan. Pendapatkan. Pendapatan itu apakah bermakna proses, sesuatu yang sedang terjadi, atau bermakna perihal atau hal yang bermakna hasil? Pendapatkan itu kan ini kan yang bermakna hasil kan? Ya. Karena itu bermaknanya itu perihal atau hal ya. Hal yang didapat gitu. Hal yang didapat, perihal yang didapat atau hasil yang didapat gitu ya. Jadi ini bermakna perihal pendapatan ya.
Kemudian yang C, jadi jawabannya belum ketemu ya, belum ketemu. B, A dan B itu salah karena kita cari yang bermakna proses seperti pada soal ini. Hal tersebut merupakan pengkreditan. Membuat apa? Hal tersebut membuat pengkreditan di sana menjadi macet. Pengkreditan tempat bukan? Bukan kan? Proses bukan? Bukan. Kalau membuat itu berarti hasil kan, ya? Hasil ya, karena itu di sini perihal hal tentang apa? Tentang kredit kan? Perihal tentang kredit kan? Jadi ini bukan juga jawabannya. Itu teman-teman cara membedakannya. Yang D, akibat terjadi perampasan. Coba terjadi perampasan. Apakah ini tempat? Jelas bukan tempat ya. Apakah perihal atau hasil? Karena terjadi ya. Kalau terjadi itu berarti sedang prosesnya. Terjadi proses gitu kan, proses merampas gitu kan. Proses merampas aset. Karena itu jawabannya ini yang D. Yang E, ada kata pengadilan kan, lingkungan PA-nya. Ini jelas tempat, lihat cirinya di depan ada kata yang menyatakan tempat kan. Berarti ini bermakna itu ya. Jadi jawabannya itu opsi yang D untuk soal yang pertama, yang makna imbuhannya itu sama dengan kata peningkatan, yaitu menyatakan proses. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bagian yang pertama, kita lanjut soal yang kedua. Kita lihat soalnya. Kalimat manakah yang mempunyai kesamaan makna bentuk pean dengan pean pada kata penurunan? Oke, penurunan. Menurut kalian penurunan itu apa maknanya? Penurunan emisi misalkan. Maknanya apa? Penurunan itu tempat? Bukan kan ya, bukan tempat turun ya. Apakah perihal? Perihal juga bukan ya? Bukan perihal turun ya? Atau proses? Nah ini jelas proses kan. Penurunan itu bermakna proses, ya proses menurunnya gitu ya. Oke, jadi maknanya itu proses. Oke, kita cari yang bermakna proses yang mana? Opsi yang A. Opsi yang A itu apa? Di sini seluruh mahasiswa menonton pertinjuan tersebut di televisi. Menonton pertinjuan tersebut di televisi. Apakah yang ditonton itu prosesnya? Proses tinju ya. Proses tinju. Nah, tinju itu kan nama kan? Nama kegiatan kan ya? Pertinjuan itu maknanya apa berarti? Ini harusnya maknanya perihal teman-teman. Perihal tinju. Maknanya itu perihal tinju, karena itu di sini menonton kan, menonton perihal atau sesuatu gitu kan tentang tinju. Ingat ya, yang makna proses itu sesuatunya itu sedang dilakukan, sesuatunya itu sedang dilakukan atau sedang terjadi. Ya, kalau kita menonton berarti sesuatu yang hasilnya, terutama di sini ya. Menonton itu ya pertinjuan perihal atau sesuatu tentang tinju gitu. Berarti ini bukan jawabannya. Yang B, komitmen negara sangat tinggi dalam mengatasi perubahan. Coba yang diatasi itu apakah prosesnya? Proses berubahnya iklim, tempat atau tempat? Bukan kan? Bukan proses, bukan tempat. Yang diatasi itu apa? Sesuatu kan ini. Sesuatu tentang itu. Tentang apa? Berubahnya iklim gitu. Ya, atau perihal tentang berubahnya iklim ya, bukan proses ini. Prosesnya kan nggak bisa diatasi ya teman-teman, tapi hasilnya bisa, hasilnya ya. Perihal berubahnya iklim ya. Jadi jawabannya yang B itu perihal berubahnya iklim. Ini pun salah berarti. Yang A, yang C pegunungan. Kalau pegunungan ini jelas ya, tempat ya. Tempat ya. Karena gunung itu bermakna tempat, jadi ini tempat. Oke, yang D, pengubahan aturan itu sudah berkali-kali ya. Sudah berkali-kali. Ya. Pengubahan itu maknanya apa? Ini maknanya adalah proses kan ya. Proses mengubah aturan itu
Proses mengubah aturan itu sudah berkali-kali ya. Sesuatu yang terus terjadi berulang-ulang, yang sedang terjadi berulang-ulang. Jadi proses mengubah, jawabannya yang D berarti. Itu. Ya, E itu permukiman, ini jelas tempat ya. Permukiman itu jelas tempat. Oke. Jadi jawabannya itu untuk soal yang kedua opsi yang D. Gitu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal terakhir saja ya, biar tidak terlalu lama videonya. Kalimat manakah yang memiliki bentuk pean yang maknanya sama dengan pean pada kata penelitian pada kalimat ke-1? Menerbitkan ini ya, sebuah penelitian di Philosophy yang menjelaskan. Penelitian itu apa berarti? Ini proses kan ya? Proses meneliti. Penelitian itu makna jelas, proses meneliti. Kita coba cek semua opsi yang ada. Yang pertama itu penasaran. Jangan yang pertama dulu, kita yang E dulu aja. Atau boleh deh, kita cek yang B dulu deh. Pemandian ya, ini penasaran, pemandian, perumahan, penglihatan, sama pencitraan. Yang B itu ada kata apa? Ada kata pemandian. Pemandian itu maknanya apa? Maknanya tempat kan? Tempat mandi ya. Perumahan tempat juga kan? Ini gampang ya. Penglihatan memiliki. Kalau memiliki itu sesuatu yang sedang terjadi bukan? Bukan kan? Karena itu bukan tempat kan di sini. Bukan proses juga kan? Jadi ini perihal atau hal atau sesuatu ya sesuatu untuk melihat gitu. Penglihatan itu sesuatu untuk melihat gitu ya, sesuatu untuk melihat yang sangat tajam ya. Oke, jadi kalau kata kuncinya itu kata kerja yang memiliki ya, itu pasti perihal. Sesuatu yang dimiliki itu pasti perihal. Yang D, banyak orang yang melakukan pencitraan. Nah, karena di sini melakukan berarti kan sesuatu yang sedang terjadi kan, karena itu ini proses. Ya, proses mencitrakan ya, di media sosial ya. Jadi pencitraan bermakna proses. Nah kemudian ini jadi kemudian jawabannya ya, ada kata penasaran. Penasaran itu maknanya apa? Kenapa saya dari awal selalu turunkan dulu seperti ini teman? Karena kadang ada jebakan. Coba penasaran itu apakah imbuhan pean atau kata dasar? Coba kalau imbuhan pean kalian turunkan aja pean plus kata apa kata dasar? Nasar. Emang ada kata dasar berhubungan dengan ini ya. Penasaran itu merupakan kata dasar, bukan imbuhan pean. Jadi yang A itu ya udah ini salah karena bukan imbuhan pean. Yang B pun salah tadi, C salah, D salah. Jadi jawabannya yang E ya. Pada kata pencitraan. Penelitian itu sama dengan kata pencitraan. Maknanya keduanya bermakna proses. Oke. Barangkali itu saja ya pembahasan yang bisa saya lakukan untuk makna imbuhan pean. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian ya tentang bagaimana menganalisisnya, dan semoga kalian mendapatkan skor yang tinggi ya untuk subtes ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.